warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hai, ketemu lagi sama Ibu. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu tetap sehat ya, supaya bisa mengikuti pelajaran Ibu terus. Amin. Hari ini kita bakal belajar apa ya anak-anak? Oh iya, ingat ya, kalau misalnya setiap pembelajaran ibu itu kalian harus tetap semangat, harus fokus, harus aktif. Karena kalau kalian lesu, kalian lemes, kalian gak semangat, itu nanti pelajaran yang akan kalian pelajari hari ini akan terbuang percuma karena nggak akan ada yang diserap oleh kalian. Kalian nggak akan memahami. Jadi biar kalian memahami pelajaran ibu dengan mudah, kalian harus semangat, harus fokus. Itu aja kuncinya. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita apa? Ya, benar, kita harus berdoa. Kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Tadi ibu sempat motong tuh, kita bakal belajar apa hari ini? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya bener, hari ini kita bakal belajar kesebangunan. Kesebangunan, lebih tepatnya kesebangunan untuk bangun datar. Yang semalam tadi yang nyebut udah baca-baca sedikit tentang kesebangunan itu apa? Kamu hebat, kamu aktif berarti ya. Kamu sudah prepare kamu sudah prepare dahulu. Oke anak-anak, sebelum ibu memasuki apa itu kesebangunan, kalian kira-kira ingat gak sih tentang materi bangun datar sebelumnya? Ada yang bisa nyebutin bangun datar itu apa? Ayo. Oke, betul. Jadi ibu ulas lagi ya. Bangun datar itu ada banyak anak-anak. Bangun datar itu ada persegi panjang, layang-layang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, lingkaran, segitiga. Itu kan yang udah kalian pelajarin. Coba dong kalian satu aja nyebutin nih, ibu pilih ya. Persegi. Apa sih sifatnya yang dimiliki dari persegi? Kalian ada yang tahu nggak? Ayo angkat tangan. Satu aja deh, nggak apa-apa. Ayo, ada yang bisa? Wah, oh ya, kamu boleh tuh. Siapa namanya? Haikal ya. Gimana? Wah, bener banget. Jadi ini ya anak-anak, seperti yang dikata oleh Haikal, kalau salah satu sifat yang dimiliki oleh persegi, yaitu kalian tinggal lihat aja tuh dari gambarnya. Kalau persegi itu memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Nah, kalian berarti kamu berarti bagus tuh ya, masih ingat. Yang lain masih ingat? Alhamdulillah kalau kalian masih ingat. Nah, jadi syarat kalian kalau mau belajar kesebangunan itu adalah kalian harus memahami dulu bangun-bangun datar dan sifat-sifatnya. Alhamdulillah kalau kalian masih pada inget dan hafal dan paham juga tentang materi tentang bangun datar yang sebelumnya. Alhamdulillah mempelajari materi kesebangunan ini lebih jauh. Dan ibu nanti akan memberitahu kalian apa itu kesebangunan. Coba nih ya, ibu mau kasih kalian pertanyaan dulu nih ya. Nih, ini ada dua ya, ada dua apa sih? Ada dua sabun ya, bentuknya apa? Persegi panjang. Nah, menurut kalian ini kan yang coklat ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Nih ya, tuh kalian bisa lihat sendiri kan, kalau misalnya yang coklat itu lebih besar. Menurut kalian, walaupun yang biru lebih kecil dan yang coklat lebih besar, menurut kalian bangun ini sebangun atau enggak? Ayo, coba ya. Nih, ini yang pertama. Yang kedua, ada bingkai foto di rumah. Kalian pasti punya bingkai foto dong. Ada foto kalian sama keluarga kalian, sama mama kalian, sama papa kalian, sama adik kalian, sama kakak kalian, pokoknya sama keluarga kalian deh ya. Menurut kalian nih, ini
gambar yang di dalam bingkai, lukisan dalam bingkai ini atau figura ini, menurut kalian sebanding gak sih? Maksud ibu, sebangun gak dengan figura atau bingkai yang ada di luar ini? Nih kan sama-sama tuh ya, sama-sama persegi panjang kan, ada lebar, ada panjang. Ini juga sama, ada lebar, ada panjang. Menurut kalian, walaupun ini sama-sama persegi panjang, yang di dalam sama yang di luar ini sama atau beda? Maksudnya sebangun atau tidak? Terus ibu juga punya segitiga nih, yang 3 sama segitiga nomor 3 sama nomor 1. Menurut kalian, maaf salah. Menurut kalian ini tuh sebangun atau tidak ya? Coba kalian mikir dulu tuh ya. Tuh tampung aja dulu sama kalian. Ibu bakal ngasih pertanyaan. Nih, ada bangun apa? Belah ketupat sama apa nih? Jajar genjang. Ya, apa ya? Ini ingat ya, ini jajar genjang, ini belah ketupat. Menurut kalian, bangun ini sebangun atau tidak? Hayo. Satu lagi nih terakhir ya, anak-anakku. Ini kan lingkaran ya, lingkaran. Nah, ini juga lingkaran. Menurut kalian, mereka ini sama-sama lingkaran dan mereka tuh sebangun atau enggak sih? Coba ayo. Nah, udah ditebak. Ayo, siapa ya? Oke, kalian tulis aja deh di kertas, nanti ibu lihat hasil kalian. Kalian tadi menurut kalian yang tadi itu sebangun atau enggak? Tadi ibu sudah melihat jawaban-jawaban kalian terkait pertanyaan dari benda-benda yang tadi ibu sudah tanyakan. Ada yang jawab sebangun, ada yang jawab yang sabun tadi itu sebangun, ada yang jawab bingkai sama bingkai atau figura sama lukisan yang di dalamnya itu sebangun. Terus ada yang jawab segitiga, ada yang jawab juga enggak sebangun. Oke, bagus, kalian udah jawab ya, walaupun kalian masih mengira-ngira, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah berani, kalian sudah mau berpartisipasi untuk menjawab. Terima kasih. Nah, untuk sekarang ibu akan menjelaskan apa sih itu kesebangunan. Yang pertama, pengertian kesebangunan. Kesebangunan adalah kesamaan, perbandingan panjang sisi dan besar sudut antara dua bangun datar atau lebih. Ayo, paham ya? Paham atau mau ibu ulang? Oke, ibu ulang. Jadi kesebangunan adalah kesamaan, perbandingan panjang sisi atau besar sudut antara dua bangun datar atau lebih. Nah, tadi kan ibu juga udah nunjukin tuh dua bangun datar, cuman yang figura yang bingkai tadi doang kan, itu satu bangun datar. Tapi kan ibu nanya dua, yang di lukisan yang di dalamnya sama yang di luarnya. Dan biasanya dalam kesebangunan itu dilambangkan punya simbol. Nah, dilambangkannya seperti ini. Ini simbol dari kesebangunan. Jadi kalau misalnya nanti ada gambar atau segitiga ABC, ada simbol kayak gini, sebangun dengan segitiga DEF. Nah, kalau misalnya ada tanda kayak gini berarti itu namanya sebangun, anak-anak. Oke, dari pengertian tadi sebenarnya udah ada syarat. Coba ya, coba nih, ada yang berani nggak syarat dari dua bangun datar dikatakan sebangun itu apa? Tadi ibu udah nyebutin sebenarnya dalam pengertian itu apa. Ayo, ada. Ayo yang paham, yang jeli, yang bisa, nggak apa-apa salah sedikit, atau walaupun salah juga nggak apa-apa. Ibu lebih senang yang kayak gitu daripada yang cuma diem-diem aja. Ayo, apa? Oh iya, bener. Oke, ada yang mau lagi? Oh, kurang tepat. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Makasih kamu udah mau jawab. Sekarang ibu luruskan ya. Jadi, dua bangun datar dikatakan sebangun jika panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai atau sama. Jadi panjang sisi-sisi yang dimiliki sama bangun datar tersebut itu perbandingannya sama ya, atau senilai. Jadi nilai perbandingannya itu sama ya, anak-anak. Yang kedua, ada dua syarat.
Yang kedua itu sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun datar tersebut sama besar. Jadi, besar sudut yang dimiliki oleh dua bangun datar dikatakan sebangun jika sudut itu sama besarnya. Wah, sudah tiga tuh ya dari kesebangunan yang kita pelajari. Yang pertama, ada pengertiannya. Yang kedua, tadi ada simbolnya. Nah, yang sekarang ada syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Gimana? Paham? Atau mau Ibu contohin dulu contohnya? Ibu akan kasih contoh. Wah, ternyata emang kalian suka ya belajar sama Ibu. Jadi kalian minta contoh biar kalian apa? Biar kalian tambah paham ya. Nih, buat kalian yang tadi ketinggalan nyatet, nih ada pengertiannya, ada syarat-syaratnya, kalian bisa lihat di sini. Ting 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 ting. Oke. Nah, selanjutnya habis ini Ibu bakal kasih contoh untuk bangun datar persegi panjang. Kalian bisa lihat di sini gambarnya. Tering tering tering. Nah, itu ada dua persegi panjang tuh ya. Ada persegi panjang A B C D, ada persegi panjang P Q R S ya. Nah, persegi panjang untuk ABCD itu punya panjangnya 6 cm dan lebarnya 3 cm. Kalau untuk persegi panjang PQRS, dia punya panjang 12 cm dan lebar 6 cm. Oke, yang pertama itu kita harus menentukan perbandingan panjangnya dulu. Panjangnya di situ ada AB itu perbandingannya dengan panjang PQ ya. Jadi 6 banding 12. Kang, diperkecil lagi 6 banding 12 jadi berapa? 1/2. Nah, itu untuk perbandingan panjang ya. Sisi yang panjang tuh untuk sisi A, B, dan sisi PQ. Selanjutnya kita akan ke perbandingan yang lebar. Untuk lebarnya, untuk lebar itu ada BC, tapi di sini Ibu salah tulis, maaf. Itu Ibu nulisnya AD, tapi sebenarnya itu perbandingannya BC. BC itu 3 cm dan perbandingan buat lebarnya itu ada RQ ya. Itu tapi Ibu nulisnya juga salah, maaf. Jadi untuk lebarnya itu jadi BC dibanding RQ atau BC per RQ. Nah, perbandingannya berapa? 3/6. Nah, nilai kalau diperkecil jadi berapa? 1/2. Wah, dari situ kalian lihat kan tadi perbandingan panjangnya untuk sisi yang panjang ya, itu 1/2 dan yang lebarnya pun sama 1/2 dari dua persegi panjang tersebut. Wah, berarti kalau mempunyai perbandingan panjang yang senilai atau yang sama, berarti udah memenuhi syarat yang pertama, yaitu panjangnya maksudnya sebangun, perbandingannya senilai, berarti dia sebangun X. Tapi kita harus lihat dulu, ternyata besar sudutnya tuh di sudut-sudut itu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut P, sudut R, sudut Q. Nah, ternyata itu tuh tandanya kalau seperti itu, Ibu tandain seperti itu, dia besar sudutnya sama. Jadi sudut A sebanding dengan sudut P sebanding sudut B sebangun, maksudnya sama besar dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R, sudut D sama dengan sudut S. Nah, sama-sama tuh ya, sama-sama mempunyai perbandingan nilai yang sama dan besar sudutnya pun sama besar. Berarti persegi yang sesuai dengan contoh tadi bangun. Nih penjelasannya nih. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai. Perbandingannya 1/2, sama-sama 1/2. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut sama besar, maka persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS. Tuh kawan-kawan, teman-teman, sudah sebangun kan? Nah, begitulah contoh untuk bangun datar ya, terutama untuk segi 4 nih. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Tanyakan ya, tanya. Ibu berusaha untuk menjawab. Selain bangun datar untuk yang segi 4 kayak persegi ini, Ibu juga bakal kasih kalian yang untuk segitiga. Ayo,
Yang segitiga kayak gimana tuh? Penasaran? Ibu bakal jelasin untuk yang bangun segitiga. Jadi, untuk yang bangun segitiga itu agak berbeda, teman-teman. Jadi, dua segitiga dikatakan sebangun itu memiliki 3 syarat. Ting, ting, ting. Wah, jadi syarat yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, atau kita singkat syaratnya jadi S. Apa tuh? Bukan S Mambo ya anak-anak. Jadi ada 3 S, yaitu sisi. Nah, itu harus memiliki perbandingan yang sama ya sisi-sisinya, karena kalian tahu kan kalau segitiga itu memiliki 3 sisi. Setelah itu ada sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Seperti tadi, sudut-sudutnya harus sama besar. Syaratnya disingkat jadi sudut. SD, bukan sekolah dasar ya kawan-kawan, tapi sudut. Yang ketiga, syarat yang ketiga, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut yang bersesuaian diapit dengan sama besar. Tuh, agak bingung ya? Oke, Ibu ulang. Dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut bersesuaian yang diapit juga sama besar. Kalau kita singkat nih jadi sisi, sudut, sisi. Wah, gimana, paham? Alhamdulillah kalau kalian paham. Ibu akan kasih contoh. Nih, ada contoh tuh, ada segitiga. Tapi segitiganya kayak ngapit gitu nggak sih? Kayak nempel. Jadi ada kalau segitiga yang besar itu segitiga A, C, B. Tapi kalau misalnya segitiga yang kecil D, C, E. Nih, Ibu kasih penjelasannya. Ini dulu nih, udah kan? Oh ya, Ibu lupa. Tadi kalian nih, Ibu udah lihat jawaban kalian. Alhamdulillah ada yang langsung paham ya, walaupun hanya beberapa, tapi kebanyakan dari kalian itu masih ada yang keliru, ada yang masih belum paham ternyata untuk yang segitiga ini. Nggak apa-apa. Ibu sangat apresiasi sekali untuk kalian yang kalian mau jawab, kalian mau nulis di kertas, itu juga sudah alhamdulillah buat Ibu. Itu kalian artinya mau berpartisipasi aktif sama Ibu. Alhamdulillah, terima kasih ya anak-anakku. Oke, Ibu lanjut ya. Ibu akan bahas untuk contoh yang segitiga ini. Jadi kalau kalian perhatiin nih, segitiga ABC sama segitiga DCE. Nah, sudut C pada segitiga ABC itu sama dengan sudut C pada segitiga DEC. Kan sama kan? Lihat sudutnya. Untuk sudut C sama-sama DEC punya sudut C, ABC juga punya sudut C kan? Jadi sudut yang sama dari kedua segitiga itu adalah sudut C. Untuk sudut A sama dengan sudut D. Coba kalian kalau kayak gitu berarti apa? Sehadap kan? Waktu itu kemarin kalian udah belajar juga kan tentang transformasi yang begitu-gitu, yang sehadap, itu berseberangan. Insya Allah semoga aja kalian masih ingat ya. Jadi sudut A itu sehadap dengan sudut D. Udah tahu nggak? Sudut A sama dengan sudut D. Yang kedua, sudut AB sehadap juga dengan sudut D. Nah, dengan demikian kalau sudah sama-sama kayak gitu tuh, sama-sama sehadap dan punya sudut yang sama juga, sama-sama yaitu sudut C, berarti terpenuhinya syarat sudut ya itu, sehingga segitiga ABC dan segitiga DEC itu sama, maksud Ibu adalah sebangun ya. Jadi ada tuh yang tadi di syarat itu kan sudut SD Ibu bilang. Nah, karena dia memiliki syarat ini, berarti dia sebangun. Alhamdulillah. Dan berlaku juga perbandingannya nih. Kalian bisa lihat perbandingan CD berbanding dengan AE sama dengan itu ya, DE berbanding per AB sama dengan EC per BC. Itu untuk perbandingannya. Jadi perbandingannya itu udah sama teman-teman ya. Nih anak-anakku. Jadi CD
per AC itu sama dengan DE per AB. Nah, si CD itu tadi panjangnya berapa? 12 kan? Nah, AC. Nah, berarti kan sudut berarti kan si AD ditambah DC. Berarti 12 tambah 6 berapa? Sama dengan, hayo, berapa? 18. Pinter. Terus DE. Nah, DE-nya ini yang tidak kita ketahui, teman-teman. Jadi kita harus mencarinya. Tadi kan pertanyaannya, berapakah panjang dari sisi DE? Ya enggak? Itu yang AB itu sama dengan berapa? 9 kan tadi diketahuinya. Nah, jadi untuk DE ini kita kali silang aja, udah pada bisa lah ya anak-anak ibu, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas pasti udah tahu gimana caranya kali silang, ya kan? Jadi tadi 12 tambah 6 itu kan 18. Nah, jadi kan 12 per 18 sama dengan DE per 9. Kita kalikan 12 dengan 9-nya menjadi DE sama dengan 12 kali 9 per 18 itu sama dengan 6. Jadi untuk panjang dari DE itu sama dengan 6 cm. Semoga kalian paham ya anak-anak. Kalau misalnya belum paham juga tanyakan saja. Insya Allah ibu akan menjawabnya. Supaya kalian lebih paham lagi tentang materi kesebangunan, sekarang kalian coba ya, kan udah ibu bagiin tuh lembar kerjanya atau LKS-nya. Nah, di situ kan tuh ada yang kita bisa gunain dengan alat peraga. Nah, sekarang ibu akan gunain alat peraga tangram. Alat peraganya dinamakan dengan tangram, anak-anak. Jadi kalian tuh gampang. Di situ kan ibu di LKS itu udah ibu jelasin kan kalau gimana cara buat tangram. Nah, kalian aja siapin tuh misalnya ukurannya 20 cm untuk sisi-sisi untuk perseginya. Jadi kalian buat dulu di karton atau di kertas biasa juga nggak apa-apa. Nah, biar kalian enak. Nah, terus habis itu kalian ngikutin tuh potongan-potongannya kan, potongan-potongannya ngikutin kayak di gambar. Bisa lah ya dibagi dua dulu tuh ya, terus maksudnya ibu di diagonalin dulu, terus kalian bentuk dan jangan lupa dinomorin. Kalau kalian pengen lebih bervariasi itu bisa diwarnain, dikasih spidol atau dipakai kertas warna, itu lebih baik. Terserah kalian, sekreasi kalian pengen kayak gimana. Buatnya gampang banget dan bahannya juga bisa. Kalian pakai kertas buku tulis kalian juga bisa, yang penting bentuknya persegi ya. Nah, di sini ibu juga udah punya tuh nomor 2 ya. Jadi kalau punya ibu udah dipotong nomor 2, nomor 1 sama kayak gambar, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6, dan terakhir itu nomor 7 ya. Nah, di LKS itu kan ada pertanyaan tuh ya, nomor 1, maksud ibu nomor A ya. Nomor A1 bagian A maksud ibu. Nah, di situ kan ditanya diperintahkan suruh membuat bangun persegi ya dari potongan 1 dan 2. Nih, ayo kita coba nih, ibu coba nih membuat persegi dari potongan 1 dan 2. Potongan 2 ya, potongan 2 dan potongan 1. Nih, 1. Kita buat jadi persegi, gimana caranya? Coba ayo kalian otak-atik. Kalau ibu sih udah tahu, gampang. Ceret tring. Jadi deh persegi. Jadi segitiga yang nomor 1 sama yang nomor 2 disatuin kayak gini, jadilah persegi. Aduh nih, nanti ibu kasih gambarnya di sini ya. Ini ibu agak kayak gini nih. Nah, tuh. Ini persegi. Terus yang kedua pertanyaannya, buatlah belah ketupat dengan menggunakan potongan 6 dan 4. Wah, gampang banget atuh ya. Ini mah, ayo gimana? Kalian bisa bareng-bareng ya. Kalian boleh kerjasama sama teman, berdiskusi maksudnya ya. Ting, jadi deh potongan. Tuh, ya kan? Jadi kan? Kalian bisa lihat gambarnya ya. Di sini nih gambarnya. Ini jadi kan tuh sama juga disatuin. Jadi belah ketupat.
Habis itu menurut kalian dari bangun-bangun ini nih, yang tadi tuh potongan-potongan 1 sampai 7, itu menurut kalian kalau tadi digabung-gabungin tuh mana aja sih yang sebangun? Ya, ibu nggak akan ngasih tahu itu, ibu cuman ngasih tahu cara kerjanya aja. Itu untuk yang pertama. Jadi kalian nanti untuk yang menurut kalian yang sebangun untuk di poin nomor 3 nih, menurut kalian di mana ya? Terus habis itu oh ya, untuk yang nomor 4 supaya ini jelas, ibu jelasin. Di sini ada pertanyaan, potongan 4, 5, dan 6 dapat membentuk bangun yang sebangun dengan potongan 3. Gimana tuh caranya, Bu? Anak-anak, ngomong-ngomong ya, ini potongan 3 nih bentuknya kayak gini. Nih, ibu kasih tahu, kalian tinggal satuin aja. Jadi kalian harus berpikir dengan sangat cerdas dan sangat keras ya. Gimana caranya bisa untuk membentuk potongan 3? Jadi seperti ini. Ini potongan 5, potongan 4, dan ini potongan 6. Nah, jadi caranya seperti ini anak-anak. Ini begini cara kalian ngegunain tangram. Kan ibu udah ngasih pertanyaan, jadi kalian harus benar-benar cerdas banget. Ibu di sini cuma ngasih contoh aja seperti ini. Dan ini potongan 3. Ting. Sama kan? Nah, menurut kalian sebangun apa enggak? Kalian tinggal jawab. Tapi sama kan? Tuh, sama-sama segitiga. Begitupun seterusnya pertanyaan-pertanyaan di LKS ini yang harus kalian jawab ya. Itu ibu hanya memberi contoh saja. Selanjutnya ya anak-anak, ada nih yang tadi kalian inget nggak tentang figura, tentang bingkai ini nih itu ternyata juga ada di LKS, tapi karena ibu berbaik hati dan ibu ingin menjelaskan, sebenarnya lukisan yang di dalam sini nih, foto atau gambar di dalam sini sama figura ini sama bingkai ini tuh sebangun atau tidak. Nih ibu bakal jelasin ya caranya seperti ini. Di LKS itu juga ada, jadi kalian ikutin aja ya. Jadi anggap aja nih gambar yang di sini, gambar bingkai sama fotonya sama dengan kayak yang di sini, sama-sama persegi panjang kan? Sama-sama punya lebar dan panjang. Jadi anggap aja ya anak-anakku, kalau panjang nih, panjangnya ini dari figura itu 60 cm. Lebar dari figuranya nih apa nih? 40 cm maksud ibu. Terus lukisannya itu diberi tebal 5 cm nih. Jadi nih jarak sini, jarak sini, jarak sini, jarak sini nih. Nih ya, itu 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm ya, anak-anak. Nah, kan udah diketahui tuh. Nah, kalian kalau ini pusing udahlah ya. Kita lihat gambar yang di sini aja karena sama aja dan ini enak ada keterangan panjang lebarnya. Jadi gimana caranya anak-anak? Gini cara kalian kan di situ cuma ada tulisan tuh lebar jarak dari figura ke gambarnya itu kan, ke lukisannya itu 5 cm 5 cm. Nah, gimana kalian taunya itu gini caranya. Di situ panjang lukisannya itu, panjang gambarnya itu 60 ya, dikurangi 5, kan sisinya tuh yang panjang-panjang di sini kan 5. Jadi 60 dikurangi 5. Jadi berapa? Ayo, pengurangan harus bisa. Ya, jadinya 60 dikurangi 10 jadinya 50 cm. Yang kedua lebar ada 40 ya, lebar dari lukisan dari figura itu kan 40. Nah, dia punya jarak 5. Berarti kan 5 cm, 5 cm. Berarti 40 dikurangi 5 berarti sama dengan 30 cm. Sekarang kita nentuin perbandingannya. Udah ketemu kan tuh tadi panjang. Jadi udah ketemu untuk panjang dari lebar, panjang dan lebar untuk figura dan lukisannya, untuk gambarnya. Nah, jadi perbandingan panjang lukisan atau panjang foto yang di dalam ini sama jadi perbandingan untuk panjang figura dan panjang lukisan. Perbandingan panjang figura berapa? 60 dibanding 50 ya, atau 60 per 50 jadi sama dengan 6/5 ya kan? Sama-sama dibagi 10 kita perkecil ya anak-anakku. Untuk lebar figura sama lukisan nih, sama gambar figura sama gambar atau lukisan yang di dalam itu lebarnya tadi udah diketahui 40 dibanding 30 atau 40 per 30 jadi sama dengan 4/3. Nah, dari situ kalian udah bisa nebak dong kalau misalnya bandingannya itu nggak senilai, karena perbandingan panjangnya itu yang pertama tuh sisi yang panjang itu
6/5. Kalau sisi yang lebarnya 4/3. Nah, itu udah nggak sama teman-teman ya. Berarti kita asumsikan untuk sementara kalau dia itu tidak sebangun. Nah, apakah sisi-sisinya bersesuaian? Dari panjangnya aja tidak ya. Tadi panjang dan lebar perbandingannya aja tadi tidak. Jadi untuk sisi-sisi yang bersesuaian punnya juga tidak sesuai atau tidak sebanding. Kesimpulannya yang bisa ibu simpulkan, apakah figura ini dengan gambar atau lukisan yang ada dalam itu sebangun atau tidak? Itu jawabannya tidak, karena perbandingannya tidak senilai dan sisi-sisinya tidak bersesuaian anak-anak. Begitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau ngerjain ya soal-soal, kalian ditanya tentang kesebangunan, ini bangun ini nih, atau misalnya bangun ini sama bangun ini, itu tuh harus kalian caranya seperti itu. Mudah banget, insya Allah kalian dapat memahaminya dengan mudah, dan insya Allah penjelasan ibu juga bisa kalian serap dengan mudah, dan insya Allah kalian juga akan paham ya. Nah, segitu aja ya anak-anak untuk kelas hari ini. Sebelum itu ibu mau nyimpulin dulu apa yang udah kita pelajari hari ini ya, supaya kalian bisa lebih ingat lagi ya. Jadi kita hari ini udah belajar apa anak-anak? Ayo, ada yang mau nyebutin? Maksudnya dari kesebangunan ini kita tuh udah belajar apa aja sih ya? Ayo, ada yang nyebutin? Oke, bener, tapi ada poin yang ketinggalan. Jadi yang pertama itu kita belajar tadi apa? Tentang pengertian. Kita tadi udah belajar tentang pengertian kesebangunan untuk keseluruhan, ya enggak? Secara umum itu pengertian kesebangunan. Apa tadi pengertian kesebangunan? Adalah kesamaan perbandingan panjang sisi dan besar sudut antara dua atau lebih bangun datar. Wah, nah terus ada juga simbol. Kita udah belajar kalau simbol kesebangunan itu kayak gini ya. Terus habis itu ada syarat dua bangun datar harus sebangun itu seperti apa? Ada juga syarat untuk bangun datar segitiga sebangun itu kayak apa? Ada juga contohnya ya, kayak tadi contoh yang persegi yang sebangun sama segitiga yang sebangun. Terus ibu juga tadi udah menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan tangram ya. Tangram itu alat peraga yang insya Allah dapat membantu kalian lebih memahami materi tentang kesebangunan, lebih mengeksplor pikiran kalian lagi supaya kalian lebih pintar, lebih cerdas lagi untuk materi ini ya, dari materi yang ibu kasih hari ini dan yang kalian pelajari hari ini. Terus juga tadi ada yang terakhir, yang figura ini kalian lihat lukisan sama figura ini sebangun atau tidak, dan ternyata tidak. Dan seperti itulah cara kalian untuk mengetahui ya bangun itu sebangun atau tidak. Dan tadi juga kalian belum selesai untuk ngerjain tugas-tugasnya yang ada di LKS. Nggak apa-apa, saya bisa kalian kerjain di rumah. Itu tugas dari ibu, sama ada tambahan untuk halaman di buku. Itu cuma satu soal, nggak apa-apa, sebagai latihan ya. Itu halaman 124, itu kalian pelajari ya. Itu tugas dari ibu, ada 2. Jadi selesaikan LKS. Yang di LKS yang belum kalian kerjakan, belum sempat kalian kerjakan karena waktu kita sudah habis. Dan ada soal di halaman 124 di modul ya, di buku paket kalian maksud ibu, itu kalian kerjakan. Itu aja tugas dari ibu. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya ya. Mohon maaf bila ibu ada kekurangan. Sampai ketemu di lain waktu, di lain hari, di Selasa depan yang pastinya insya Allah kita panjang umur. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.